Halo, shalom semua. Saya Andreo Krisianto Mutapea dengan NIM 23121068 dari Prodi Musik Gereja angkatan 2003 akan membahas tentang sejarah Domenico Scarlatti dan beberapa karya-karyanya. Domenico Scarlatti adalah seorang komponis, harpsichord, dan pemain organ Italia yang lahir pada tanggal 26 Oktober 1685 di Napoli. Ia adalah anak dari Alessandro Scarlatti, seorang komponis terkenal dan memiliki bakat musik yang diterima dari ayahnya. Domenico Scarlatti belajar dari beberapa musisi terkenal di Roma, termasuk Francesco Gasparini dan Bernardo Pasquini. Ia menjadi musisi di kapel kerajaan pada usia 16 tahun dan kemudian menjabat sebagai maestro di kapel di Basilika Santo Petrus, Vatikan, Roma selama 5 tahun. Dalam karir komponisnya, Domenico Scarlatti menciptakan berbagai karya termasuk sonata dan opera. Ia juga mempengaruhi musik Spanyol dengan lagu-lagu rakyat dan irama tari. Selama hidupnya, ia menciptakan lebih dari 500 sonata dan sedikitnya 17 konserto piano. Gaya musiknya berpangkal dari toccatan, canzona, dan capriccio di Italia. Domenico Scarlatti meninggal pada 23 Juli 1757 di Madrid. Berusia 71 tahun, ia meninggalkan warisan musik yang sangat berpengaruh dan masih dipuji hingga saat ini. Kita akan mengamati lebih jauh bahwa musikal Scarlatti melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Bach maupun Handel, baik Bach maupun Handel tidak melampaui stilistik musikal barok tinggi. Meskipun menjengkelkan mungkin menggunakan sebutan periode seperti itu, apapun, Scarlatti yang meninggal pada tahun 1757 yang melampaui gaya high barok. Musiknya adalah contoh cemerlang dari gaya komposisi baru yang lebih populis yang muncul di kampung halamannya di Naples pada tahun 1720 dan 1730. Sebuah gaya yang pada akhirnya menjadi populer dikenal sebagai gaya klasik. Maestro Scarlatti datang dengan kejujuran musiknya. Ia adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara yang lahir dari komposer dan guru Pietro Alessandro Gaspar Scarlatti. Scarlatti yang lebih tua dianggap sebagai padrino, bapak baptis, opera Neapolitan. Kepribadian yang hebat menjadikan Napoli sebagai Mekah para musisi adalah Alessandro Scarlatti. Dia mengubah lebih dari 100 opera, jumlah otoriteriannya kurang lebih 150. Sedangkan Katanta 600 dan berbagai jenis musik gereja. Bersama dengan musik keyboardnya melengkapi sebuah orkestra yang sungguh mengesankan. Produktivitas yang luar biasa ini tidak berarti kadang-kadang atau tambah sulam, karena komposisinya menunjukkan kemahiran, pengertian, dan berlimpahnya ide musik orisinal. Dalam karya-karya dramatisnya, ia menyatakan pemujaan tanda bicara terhadap keindahan, melodi, dan pengabaian sepenuhnya terhadap pesona visual dari suara yang nyiam. Opera Italia modern dimulai dengan Alessandro Scarlatti. Dan yang bertemu dengannya pada tahun 1708 tetap menjadi pengagum setia master Neapolitan sepanjang hidupnya, mempelajari dan meniru karya-karyanya dengan penuh kasih sayang. Pada tahun 13 September 1701, Domenico Scarlatti yang belum berusia 16 tahun diangkat jadi komposer dan organis kapel kerajaan di Istana Kerajaan Napoli. Dari sana kehidupan personal membawanya ke Venesia, Roma, dan akhirnya berselimut Liberia, tempat ia mengajar dan mengarang untuk berbagai keluarga kerajaan di Lisbon, Seville, dan Madrid. Karena Scarlatti adalah pemain harpsichord yang luar biasa, Kardinal Ottoni memutuskan untuk mempertemukan dia dan Handel untuk uji keterampilan. Dikatakan bahwa beberapa orang lebih menyukai Scarlatti, akan tetapi ketika mereka sampai pada organ tersebut, tidak ada sedikit pun alasan untuk meragukan siapa di antara mereka memiliki organ tersebut. Scarlatti menyatakan keunggulan antagonisnya dan mengakui bahwa sampai dia mendengarnya pada instrumen ini, dia tidak memiliki konsepsi tentang kuatnya
Kekuatannya, Handel biasa berbicara tentang Scarlatti dengan sangat puas. Karena selain bakat hebat, Scarlatti sebagai seorang seniman, dia memiliki temperamen yang paling manis dan perilaku yang paling sopan. Di sisi lain, Scarlatti ketika dia dikagumi akan menyebut Handel membuat tanda salib sebagai tanda penghormatan. Domenico Scarlatti, Piano Sonata D minor K9 L413 adalah salah satu karya terkenalnya yang dikomposisikan untuk biola. Karya ini dikenal karena kualitas teknis dan tonal yang sangat tinggi, serta kemampuan Scarlatti dalam mengembangkan unsur-unsur lagu rakyat Spanyol. Sonata ini terdiri dari 4 movement dengan struktur yang konsisten dengan setiap karyanya, menampilkan unsur-unsur lagu rakyat yang jelas. Gaya bermusik Scarlatti berpangkal dari toccata, canzona, dan capriccio di Italia. Karya ini sangat populer di kalangan pianis dan sering dipertunjukkan dalam berbagai konser piano. Domenico Scarlatti memiliki pengaruh yang signifikan pada era musik barok. Berikut contoh. 1. Karya sonata. Domenico Scarlatti menulis lebih dari 500 sonata untuk harpsichord, yang menjadi contoh paling dalam pengembangan musik instrumental pada era barok. Karyanya ini menampilkan unsur-unsur lagu rakyat dan irama tari dari Spanyol, serta gaya bermusik yang berpangkal dari toccata, canzona, dan capriccio di Italia. Pengaruh pada musik klasik. Karya-karya Domenico Scarlatti mempengaruhi perkembangan musik klasik pada abad ke-18. Ia menjabat sebagai kapelmeister di Basilica Santo Petrus Vatikan, Roma, dan menciptakan lusinan oratorio serta mengembangkan musik simbal yang terbukti dengan kemampuan gurunya seperti Francesco Gasparini dan Bernardo Pasquin. Pengaruh pada musik piano. Domenico Scarlatti juga menulis beberapa concerto piano kuno yang mempengaruhi perkembangan musik piano pada era barok. Karya ini menampilkan unsur-unsur lagu rakyat dan irama tari dari Spanyol serta gaya-gaya bermusik berpangkal dari toccata, canzona, dan capriccio di Italia. 4. Pengaruh pada musik barok. Karya-karya Domenico Scarlatti mempengaruhi perkembangan musik barok pada era barok. Ia menjabat sebagai kapelmeister di Napoli dan menciptakan karya opera serta mengembangkan musik simbal. Pengaruh juga pada musik klasik barat. Domenico Scarlatti mempengaruhi perkembangan musik klasik barat pada abad ke-18. Ia menjadi sebagai kapelmeister di Basilica Santo Petrus, menciptakan lusinan oratorio. Dalam sintesis, Domenico Scarlatti memiliki pengaruh yang signifikan pada era musik barok, terutama dalam pengembangan musik instrumental, opera, dan oratorio. Karyanya ini mempengaruhi perkembangan musik klasik barat pada abad ke-18 dan menjadi contoh yang paling dalam perkembangan musik barok. Demikian penjelasan dari saya. Semoga kita dapat lebih mengenal dan paham tentang sejarah Domenico Scarlatti dan beberapa karyanya. Sekian, terima kasih.